Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dina Kristiana dengan NIM 215231293, Program Studi Perbankan Syariah kelas 2H, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada video ini saya akan sedikit bercerita mengenai perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa, mulai dari asal mula, bagaimana penyebabnya, siapa saja tokoh yang terpengaruh dalam peristiwa tersebut, dan bagaimana kejadiannya, serta kesimpulannya. Perjanjian Giyanti ialah sebuah kesepakatan VOC dengan pihak Mataram yang diwakili oleh Sultan Pakubawana III dan juga kelompok Pangeran Mangkubumi. Perjanjian Giyanti merupakan bentuk persekongkolan untuk mengalahkan pemberontak, yaitu Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubawana III, Pangeran Mangkubumi, dan juga VOC. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 di Desa Canti, di mana desa tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Canti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Setelah perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, ternyata api dari peristiwa Geger Pecinan itu sungguhnya belum mati. Pada saat itu, Mangkubumi yang membantu Pakubawana II dalam meredakan api konflik mendapat hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubawana II. Namun ternyata luas tanah yang diberikan tersebut menimbulkan kecemburuan sehingga salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron. Lalu Gubernur Batavia itu mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Gubernur VOC atau Nicholas Herting melakukan perundingan secara tertutup dengan Pangeran Mangkubumi untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Akhirnya, setelah berkali-kali melakukan perundingan, mereka pun bersepakat. Mereka sama-sama ingin menjadi penguasa tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, disampaikan nota kesalahpahaman antara VOC dengan Mangkubumi kepada Pakubawana III, di mana nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya dan disetujui oleh Pakubawana III pada tanggal 4 November 1754. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Perjanjian Giyanti dianggap menguntungkan Belanda di tanah Jawa karena Kerajaan Mataram terpecah menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi penyebab terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau dikenal dengan istilah Palianagari. Hal tersebut menjadi awal naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Imaloko Paniyoboto Kalimatullah. Keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak langsung terjadi begitu saja setelah perjanjian. Seiring berjalannya waktu, proses pembagian wilayah, bahasa, aspek, dan lainnya juga mengalami proses yang panjang. Pembagian wilayah yang tidak merinci pada akhirnya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan dan menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC dan juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Pada akhirnya,
VOC menyudahi perang dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757, di mana perjanjian ini menyebabkan tanah Jawa kembali berbagi. Pangeran Sambernyawa mendapat bagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa berjatah tahta dengan gelar Tanjung Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Kulono Joyo Miseso Sinopati ing Alogo Satriologo Matara Innagari Surakarta Hadiningrat. Di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Jogja juga terbelah dengan lahirnya Kualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik yang masih berlanjut sampai sekarang. Nah, kesimpulan dari cerita tersebut yaitu Perjanjian Giyanti disebut sebagai upaya VOC untuk bisa masuk dalam konflik internal keluarga Kesultanan Mataram Islam dan mengambil keuntungan dari pertikaian tersebut. Para keluarga Kesultanan Mataram Islam yang sebelumnya menentang pengaruh VOC dihasut oleh VOC agar saling curiga hingga terjadi perang saudara. Dampak dari perjanjian Giyanti itu tersendiri yaitu perjanjian tersebut memecah belah kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram terbagi menjadi 2, yakni Kasultanannya Yogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Mimpi kerajaan Mataram yang ingin menyatukan seluruh kerajaan di tanah Jawa pun tidak terwujud karena adanya penjajah. Cukup sekian cerita singkat saya mengenai Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Banyak salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.